lihat nggak sih? Strategi keren banget, tapi pas dijalanin kok berantakan gitu. Ada pepatah Jepang yang bagus nih. Visi tanpa aksi itu lamunan, aksi tanpa visi mimpi buruk. Hah, iya. Itu kayaknya relate banget ya di banyak tempat kerja. Sering kejadian. Nah, hari ini kita mau coba bongkar nih, gimana sih caranya tim-tim yang paling sukses itu bisa nutup jurang antara rencana strategi sama pelaksanaan di lapangan. Betul. Jurang strategi eksekusi ini emang masalah klasik lah ya. Banyak rencana bagus, akhirnya cuma jadi dokumen pajangan. Sumber kita kali ini dari rangkuman panduan strategi Harvard Business Review, fokusnya ya itu gimana tim-tim terbaik bisa menjembatani gap ini. Oke, jadi misi kita hari ini kita gali cara-cara praktisnya ya, biar strategi itu nggak cuma indah di atas kertas, tapi beneran jadi hasil nyata. Dan kita bakal fokus ke soal kejelasan, terus keselarasan tim, dan, nah ini penting nih, komitmen pada identitas unik perusahaan. Siap? Kita mulai. Siap. Oke, pertama-tama, kenapa sih strategi itu sering banget gagal pas dieksekusi? Sumber kita nyebutin beberapa biang keladinya nih. Apa aja tuh biasanya? Ya komunikasi yang mampet, itu udah pasti. Terus terlalu banyak inisiatif baru barengan, jadi timnya kewalahan. Istilahnya initiative overload gitu. Oh iya. Kebanyakan proyek ya? Terus antar bagian atau departemen nggak sinkron jalannya. Ada juga jebakan eksekusi lain, kayak terlalu fokus ke angka metrik tapi lupa gambaran besarnya, atau malah lupa tujuan awalnya apa. Losing the plot gitu ya istilahnya. Tapi kadang masalahnya lebih dasar lagi nggak sih? Kayak banyak yang salah paham soal apa itu strategi sebenarnya. Tepat sekali. Ini krusial. Strategi itu kan bukan sekedar daftar target atau deskripsi aktivitas ya kan? Banyak eksekutif mungkin keliru di sini. Jadi strategi itu lebih ke pilihan ya. Pilihan sadar mau bersaing di mana dan gimana caranya. Nah itu dia, bukan cuma soal ayo kerja lebih keras. Kalau konsep dasarnya aja salah, ya risikonya gede. Kayak contoh kasus VW atau Wells Fargo itu kan nunjukin bahayanya misahin orang yang bikin strategi sama yang eksekusi di lapangan. Data dari bawah nggak naik gitu. Oke, paham. Nah, terus gimana dong tim yang sukses itu ngatasinnya? Tadi disebutin ada beberapa kebiasaan kunci dari HBR ya. Yang pertama soal kejelasan. Iya, kejelasan dan penerjemahan. Jadi strategi besar itu dipecah jadi langkah-langkah atau deliverables yang konkret dan praktis. Jelas gitu buat semua orang. Tapi gimana mastiin semua orang beneran paham? Kan nggak cukup sekali presentasi aja. Nggak cukup, kuncinya itu di komunikasi berulang. Terus diterjemahin ke bahasa operasional sehari-hari. Dan yang lebih penting lagi, strategi ini diintegrasikan ke proses kerja harian. Diintegrasikan ke proses kerja, maksudnya gimana tuh? Ya, jadi strategi itu nggak ngawang-ngawang, tapi jadi bagian dari cara kerja tim sehari-hari. Riset HBR nunjukin, tim yang performanya tinggi itu ngabisin waktu lebih dari 25% lebih banyak buat mastiin strategi ini jadi kapabilitas. Jadi kemampuan nyata tim bukan cuma slogan. Wah, menarik. Jadi bukan cuma tahu strateginya, tapi benar-benar bisa menjalankannya karena udah jadi bagian dari cara kerja dan kemampuan tim ya. Betul. Ini mungkin butuh identifikasi dan pengembangan kapabilitas baru juga di dalam tim atau organisasi. Ini nyambung nih ke poin penting lainnya. Komitmen pada identitas unik perusahaan. Kenapa sih ini dianggap krusial banget? Karena identitas unik ini, entah itu diferensiasi produknya, layanannya, atau mungkin purpose alias tujuan mulia perusahaan itu yang jadi kompas utamanya kan? Jadi kayak pegangan gitu ya? Strategi yang nggak berakar kuat di jati diri perusahaan itu rapuh, gampang goyah. Kalau purpose-nya kuat misalnya, itu bisa bantu banget pas harus bikin pilihan sulit dan juga buat memotivasi tim secara intrinsik. Contohnya kayak Neste itu ya, yang dari perusahaan minyak terus berani belok ke energi terbarukan. Itu kan karena purpose-nya kuat soal planet yang lebih sehat. Persis. Purpose itu jadi pemandu strategi mereka, pemandu investasi buat bangun kapabilitas baru, sampai ke cara mereka komunikasi. Intinya, nyelarasin 3 hal, strategi, identitas unik atau tujuan, itu, dan kemampuan organisasi. Pemimpinnya juga harus jago komunikasi ini nih dong ya? Oh, jelas. Harus bisa jelasin strateginya apa, dan juga, nah ini penting, apa yang bukan bagian dari strategi baru. Apa yang ditinggalkan. Pakai teknik bandingkan dan kontraskan,
Itu bisa bantu tim paham arah barunya. Terus penting juga ada tata kelola tim ya buat mastiin tindak lanjut setelah rapat strategi. Biar nggak cuma jadi wacana. Betul banget. Harus ada mekanisme buat mastiin ada follow up. Tapi gini deh, rencana udah bagus, komunikasi jelas, identitas kuat. Pas eksekusi kan sering ada aja hal tak terduga. Gimana ngadepinnya? Nah, disinilah pendekatan act, learn, build jadi penting. Atau bertindak, belajar, membangun. Anggap aja strategi itu kayak hipotesis yang perlu kita uji terus di lapangan. Contohnya gimana tuh? Kayak Clorox pas mau launching Greenworks. Mereka nggak langsung besar-besaran. Mulai kecil dulu, tes pasar, belajar, baru skalanya digedein. Atau ada contoh proyek susu di Nicaragua. Tim di lapangan cepet belajar. Kalau masalah utamanya bukan kuantitas, tapi kualitas susu. Terus mereka langsung eksperimen cari solusi di sana. Oh, jadi eksekusi itu bukan cuma nurut perintah, tapi juga proses belajar aktif ya? Sambil jalan, sambil belajar, sambil adaptasi. Iya, makanya perlu ada ruang buat belajar. Ini butuh keberanian buat nyogah. Dan ya, mungkin kadang gagal. Berarti lingkungan kerjanya harus mendukung dong ya? Banget. Makanya psychological safety atau rasa aman secara psikologis itu krusial banget disebut di HBR. Pemimpin perlu ciptain suasana di mana orang tuh nyaman buat nanya, buat nyoba hal baru, bahkan buat ngakuin kalau ada yang salah. Justru dari situ pembelajarannya. Dan ini nyambung ke soal prioritas tadi ya, harus berani fokus. Betul. Prioritas tanpa ampun istilahnya. Fokus ke beberapa hal yang paling penting aja. Dan ini bagian susahnya. Berani mutusin apa yang nggak akan dikerjakan atau apa yang perlu dihentikan. Berani bilang tidak ya. Tepat. Hentikan proyek lama. Mungkin yang dulu sukses tapi sekarang udah nggak relevan sama strategi baru. HBR nyebut ini mirip konsep box 2. Lupakan masa lalu. Singkirkan yang udah nggak relevan. Biar sumber dayanya fokus ya. Dan kelola trade-offs atau pilihan sulitnya secara terbuka. Iya, jangan dihindari. Dibahas aja secara eksplisit. Biar nggak kejadian inisiatif overload lagi. Oh ya, satu lagi teknik bagus itu if-then planning. Perencanaan jika maka. Jadi udah disiapin skenario tindak lanjut kalau kondisi tertentu terjadi. Eksekusinya jadi lebih siap. Oke. Jadi kalau coba kita rangkum nih ya, menjembatani jurang strategi eksekusi ini intinya soal disiplin ya. Disiplin menerjemahkan visi ke aksi nyata. Terus menanamkan strategi itu ke kerjaan sehari-hari. Pastiin timnya selaras, punya kapabilitas yang pas, terus belajar dari pelaksanaan. Dan semua itu didasari komitmen kuat ke identitas unik perusahaan. Gitu kira-kira? Nah, pas banget rangkumannya. Dan ini bukan kerjaan sekali jadi ya. Ini proses berkelanjutan. Sip. Nah, ini mungkin jadi bahan refleksi nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh, pikirin satu strategi penting di tempat kerja Anda sekarang. Udah seberapa jelas sih langkah-langkah konkretnya? Terus, gimana kemajuannya dilacak? Apa cuma dari angka aja? Atau ada cara lain? Dan coba tanyain juga, apakah cara ngejalanin strategi itu benar-benar nyerminin apa yang bikin perusahaan Anda unik? Identitasnya kerasa nggak di situ? Oke, mungkin sebagai pemikiran penutup nih ya. Seringkali kita gampang nyalahin eksekusi yang buruk kalau strategi gagal. Tapi gimana kalau tantangan terbesarnya justru ada di ketidakmampuan kita sendiri untuk belajar dan mengadaptasi strategi itu, justru selama proses eksekusi berlangsung. Mungkin di situ kuncinya. Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Belajar sambil berjalan itu memang nggak gampang.